Hari ini kita akan kedatangan salah satu, teman terbaik yang pernah saya miliki. Dulu pernah kerja sama beliau, asik, cool, sampai sekarang dia jiwa mudanya nggak pernah hilang. Let's welcome Ibu Elda Tambara. Halo Ciel. Hai, hai semua, hai Yena. Gimana Halo. kabarnya di sana? Betah ya? Betah. Nyaman, aman, damai, tentram, sofa. Ciel gimana kabarnya? Uh, Sehat baik Ciel? sih, ya so far di sini akhirnya sehat. Akhirnya setelah 10 tahun balik ke kampung ya. Kampungnya Yena juga kan? Iya, Iya, cuma kita beda kota ya. Nah itu iya, dia, jadi Sumatera. 10 tahun, terasa loh 10 tahun akhirnya. Ya so far sih di Lampung, ya up down sih, nanti kadang red zone, nanti yellow, kemudian orange gitu ya, balik lagi ke red gitu. Tapi so far sih keluarga sampai saat ini sih masih sehat semua, puji Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Oke, Ciel, 10 tahun udah di Metro Lampung ya? Balik Wow, pulang kampung. pulang kampung. Sibuk ngapain nih, Ciel? Kalau kesibukan masih sama, ya nah seperti yang kamu tahu, mengenal seorang Elda itu seperti apa gitu kan. Ya, karena bisanya pendidikan. Jadi zaman di BINUS ya kan, 17 tahun di BINUS, ya sekarang kemudian balik pulang kampung, ya tetap pendidikan. Khususnya pendidikan vokasi ya. Vokasi itu artinya kan bagaimana mempersiapkan seseorang untuk apply pada dunia pekerjaan begitu ya. Jadi Ciel, kita punya, sorry, go ahead. ya. Jadi yang aku kerjakan, aku punya pendidikan, lembaga pendidikan khusus dan pelatihan, namanya Indonesia Teknologi atau lebih kenal disebut dengan iTech Metro. Itu kesibukannya sehari-hari karena kita punya sendiri, jadi ya ngurusin lah dari awal sampai akhir, dari ujung ke ujung ya semuanya. Lalu kemudian aktif biasa organisasi di gereja, di pemerintahan, kemudian di organisasi khusus juga, dan sesekali jadi host lah, host TV lokal ya, TV lokal. Begitu. Wow, Itu mantap. Ciel, kenapa sih tertarik dengan dunia pendidikan? mungkin kejebur ya, kejebur pada. Cuma kalau lagi dipikir-pikir dulu gitu, waktu kecil suka main jadi guru gitu, karena adikku banyak gitu kan, jadi guru, pernah kadang pas sepupu gitu main di kelas-kelasan gitu jadi guru. Jadi kalau mama papaku cerita itu ya bakat dari itu sudah ada gitu. Tapi sebenarnya gak kepikir sih dari SMP, SMA, itu kuliah itu gak kepikir jadi guru. Lalu kemudian kan kuliah di BINUS, kemudian kan masuk ke BINUS training ya kan, jadi instruktur ya, dimana kita ketemu gitu kan ya. Kemudian akhirnya setelah itu lulus jadi dosen sambil memanage BINUS training begitu kan sebagai direktur ya, ke bawah akhirnya. Jadi sejauh ini ya kecebur itu karena bisanya cuma itu, jadi passion gitu. Jadi waktu aku pulang ke Lampung, memang niatnya untuk mendirikan Indonesia Teknologi. Jadi nama Indonesia Teknologi itu semua udah dikonsep dari Jakarta sebelum aku pulang gitu. Ya. Oh, oke. Kemudian pas ke Lampung kan karena permintaan orang tua. Ya, permintaan orang tua, papa tuh bilang gini, kamu bisa di BINUS membesarkan BINUS training ya, ada 17 cabang BINUS gitu. Kamu pulang bikininkan satu buat saya. Itu papa ngomong kayak gitu. Jadi itu istilahnya sangat gimana ya, karena kita kan 17 tahun dan mungkin Yena ngalamin kan, kalau kita itu sudah di luar kota, seperhatiannya kita lah sama orang tua ya, tapi kan tidak bisa everyday kita ketemu dengan mereka, boro-boro sebulan sekali telepon ya kan. Nah telepon itu kadang-kadang kalau ada apa-apa
lebih banyak orang tua yang telepon kita gitu. Jadi ya itu kesempatan ya 17 tahun itu istilahnya komunikasi dengan orang tua ya hanya seperti itu. Jadi pada saat papa ngomong bicara seperti itu, aku udah berpikir mungkin ini saatnya lah aku pulang dan aku coba membawa semua yang baik dari BINUS, dari pengalaman aku 17 tahun, aku coba ke Lampung. Semangatnya nih gini, semangatnya nasionalis ya. Semangatnya itu kalau bisa kita itu di Lampung itu bisa, anak-anak di Lampung itu bisa sejajar dengan kota Jakarta gitu. Jadi arahnya ke situ sebenarnya. Nah, tapi kemudian ternyata ya nggak mudah, tapi menarik, sangat menarik ya apa yang aku lakukan, karena akhirnya semakin kesini itu dunia ini nih menjadi passion ya, menjadi kayaknya gimana gitu kalau nggak ngajar. Termasuk salah satunya pada saat aku balik ke Lampung, itu kan aku hanya mendirikan Indonesia Teknologi ITEK dan udah nggak ngajar kan, nggak jadi dosen gitu. Aku apply ke salah satu universitas swasta di Lampung. Jadi kayaknya kalau nggak ngajar gitu tuh kayaknya mungkin demam ya atau gimana gitu. Ya mungkin memberikan motivasi, iya, mengarahkan orang gitu dan sebagainya, itu mungkin yang jadi jadi semangat gitu, semangat hidup kita lah gitu. Kira-kira begitu bisa kecemplungnya ya di dunia pendidikan. Kemudian semakin kesini ternyata banyak hal-hal yang PR yang harus dicapai, bukan untuk diriku sendiri ya, tapi untuk kotaku, untuk provinsiku gitu kan, dan juga untuk generasi muda begitu. Mantap. Mantap CL, dari yang namanya kecemplung, kejebur, akhirnya mendedikasikan diri full di kota tercinta ya CL. CL, generasi muda CL, kalau CL ngelihat generasi muda sekarang ya, compare dari yang dulu sampai sekarang, apa yang bisa CL share nih? Oke, berarti ada 3 periode lah ya, berarti ya. Tahun berapa berarti? Tahun 2000, kemudian tahun 2000. Masuk BINUS tahun kapan ya? Jadi lupa. Aku lulus tahun 98, masuk ada BINUS 3 tahap 2000. Itu berarti masuk BINUS sudah tahun 2005, 2004 sudah ngajar, 2005 udah ngajar. Berarti ya tahun 2003 ya. 1993 itu tahap periode tahun 1990-an, oke. Kemudian tahun 2000, kemudian tahun 2010 ya. Tahun 2010 sampai sekarang gitu, sampai 2020. Jadi 3 tahap itu. Aku melihat perubahannya ke sini semakin ya, kalau ada plus minusnya ya. Kalau tahun 90-an itu di masa-masa aku sebagai aku jadi anak muda gitu. Dan juga pada saat aku menjadi manajer di BINUS, aku merekrut anak-anak muda, termasuk Yena gitu, teman-teman yang lain. Itu pada saat itu ngelihat tuh anak-anak muda saat itu tuh gigih untuk mencari sesuatu hal yang baru. Jadi kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk kerja itu merupakan satu hal yang penting buat mereka gitu. Jadi disuruh belajar hal-hal yang baru itu mereka suka sekali ya. Lalu kemudian tahun 2000 aku masih di BINUS. Nah itu aku sudah sempat ngomong tuh sama teman-teman di BINUS pada saat kita mencari generasi baru untuk sebagai pengajar, instruktur gitu ya. Anggaplah tahun 2004 gitu sampai tahun 2010 itu semakin kesini tuh mereka bukan lagi melihat itu, mereka melihatnya wani piro gitu, bani bayar saya berapa gitu, saya dapat berapa. Nah lebih ke arah ke situ. Jadi mereka lebih pikir, padahal mereka sebenarnya belum mengerti ya, belum paham dengan ilmu itu, belum jadi expert lah gitu. Tapi mereka sudah itu sudah bertanya, saya dapat berapa. Gitu. Jadi mencari pengalamannya itu menjadi agak kurang. Dan mulai di generasi itu pada masa itu tuh mereka mulai tidak mau susah gitu. Ini belajarnya gimana? Gitu. Kalau yang generasi tahun 90-an kan disuruh belajar itu ya ngalamin kan, kita istilahnya kita jeburin ke laut gitu.
disiapin parasut, disiapin buku terbang, tapi kemudian dicemplungin tanpa pernah belajar terbang, bahkan sampai nggak diajarin cara menggunakan parasutnya kayak apa, gitu. Kalau zaman tahun 90-an. Nah, kalau tahun 2000 itu mereka mulai nanya, ini gimana? Mulai nggak berani gitu kan. Mulai saya kalau mau terjun, saya mesti tahu dulu nih. Terus saya mesti belajar sama siapa gitu. Nah, itu yang banyak tuntutannya di situ. Nah, kemudian saya pindah ke Lampung tahun 2010. Mungkin saya salah gitu ya. Karena kan generasinya, satu generasi beda, kedua SDM-nya beda. Benar. Jadi yang di Jakarta maupun di Lampung kan beda, ya. Nah, tapi yang kalau saya ambil dari secara global, walaupun nggak bisa langsung di pair to pair ya, itu yang di generasi tahun 2010 itu lebih benar-benar harus disuapin. Dan tahap periode yang ketiga tahun 2010 ini, apalagi semakin kesini ya, mendekati tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 kemarin, itu semakin kesini tuh semakin sudah disuapin pun ya masih nggak bisa gitu. Jadi generasi sekarang itu masih istilahnya tinggal nyuap, tinggal mangap aja, itu bener-bener nggak mau ngunyah gitu loh. Tinggal mangap aja tuh nggak mau ngunyah gitu. Itu generasi sekarang gitu ya. Jadi istilahnya mungkin karena semua teknologi, adanya GrabFood ya kan, GoFood, makanan-makanan online itu kan karena mager. Karena saking malesnya kan mau keluar cari makanan gitu. Dan teknologi itu meninabobokan generasi kita sekarang lah gitu. Kira-kira kalau aku lihat dari tahapannya seperti itu, ya. Nah, kalau dari semangatnya ya. Jadi semangatnya itu semakin lama semakin turun begitu. Jadi kalau kita memotivasi mereka pun dan mereka semakin tidak membaca, tidak melihat berbagai sisi gitu kehidupan. Jadi hanya melihatnya satu sisi aja yang mereka suka. Misalnya mereka nonton YouTube kan itu channelnya kan, nggak pindah-pindah channel lain gitu. Mereka tidak mencari channel yang tidak mereka suka, tapi penting buat mereka. Nah, mereka nggak tonton itu gitu. Mereka hanya menonton channel yang mereka suka, bahkan walaupun channel itu tidak berguna buat mereka. Drakor CL, drakor. Oke. Terus CL, kalau melihat situasi kayak gitu ya CL, dari dunia pendidikan apa sih yang menurut CL harus mungkin apakah kita orang-orang tua, ini kan aku juga punya anak tapi masih kecil. Kalau CL kan udah senior ya. Sarannya CL nih ya buat mungkin pertama adalah orang tua, terus yang kedua nanti adalah anak-anak muda itu sendiri. Ya setiap orang tua, aku nggak bilang orang tua sekarang tuh lebih susah, enggak, karena setiap masa orang tua punya kesulitannya masing-masing gitu ya. Cuma kalau anak sekarang itu pengetahuannya lebih banyak, jadi cara komplainnya lebih banyak. Jadi kalau kita kasih arahan, mereka bisa balas kita dengan sesuatu yang bahkan mungkin kita baru tahu saat itu. Tapi logika, masuk ke logika gitu. Jadi kan kalau kita bilang Koko gitu, ini kok pelajarannya yang ini kok nilainya jelek gitu kan. Nah, mereka bisa ngomong, "Mah, guru aja yang ngajar itu sampai 7 sampai 8 guru gitu. Berarti kan guru itu yang menguasai satu bidang satu dong," kata dia. "Kenapa aku harus menguasai semuanya?" gitu. Wow. Dia bicara begitu. Ya, anak-anak sekarang bisa begitu. Jadi kalau aku lemah di sini, itu manusiawi gitu loh. Karena yang ngajar aja gurunya banyak kok. Nah, kita mau bilang apa? Saya bilang, ya mama nggak ngarepin kamu untuk nilainya perfect, ya. Tapi minimal lulus KKM gitu kan. Lulus KKM gitu. Nah, jadi apalagi sekarang dengan metode pembelajaran sekarang ya kan, nggak boleh kasih nilai merah, jadi harus lulus KKM dengan mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Ya plusnya ya anak akhirnya dipacu untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau dia bilang dia nggak suka, aku nggak suka itu gitu loh. Jangan paksa aku untuk
belajar itu. Nah itu ini susah nih orang tua nih apa ya harus ya akhirnya kita orang tua tuh harus belajar untuk cari referensi banyak baca gitu jadinya. Ya artinya gimana ya? Jadi perdebatan antara orang tua dan anak itu jadi cukup sengit gitu kan. Iya. Dan jadinya lebih lebar ya Cil, karena dikasih jawaban apa, dianya bisa jawab yang lain ya. Iya. Wow. Jadi kita ya tantangan orang tua sama sekarang gini karena mereka juga jadi contohnya banyak kita tahu kan quote-quote misalnya gambar meme yang beredar misalnya ikan diajarin manjat pohon gitu kan. Oh. Oke. Meme-nya kan di satu kelas semua suruh gurunya bilang manjat pohon tapi siswanya itu ada ikan, ada monyet, ada kuda, ada gajah. Mereka bisa bilang gitu. Ada gajah. Aku ini bukan monyet gitu. Aku ini ikan. Aku nggak mau disuruh manjat pohon. Aku nggak akan bisa. Nah seperti itu. Dan kenyataannya ya artinya gini loh. Kalau mau kamu punya uang, ya lebih baik homeschooling. Kalau nemuin anak-anak yang seperti itu. Jadi mungkin tantangan kita pendidikan ke depannya ya harus penjurusan. Penjurusan itu udah dari SD apa SMP gitu ya. Anak-anak itu udah harus nggak semua pembelajaran diajarkan. Soalnya salah satu lah anak bahasa Lampung. Mungkin zaman Diana nggak ada kan bahasa Lampung. Ya, ada tapi nggak dipaksa. Tapi di sini kan akhirnya jadi bahasa Lampung. Nah kendalanya anak daerah. Anakku kan waktu aku balik ke Lampung tahun 2010, dia kan sudah lulus SD. Dia cuma tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Disuruh belajar bahasa Lampung. Ya udah sampai SMP, sepanjang SMP dan SMA, bahasa Lampung dia itu ya aku juga nggak bisa ngajarin gitu kan. Betul. Ya, tahu sendiri nilainya ya dia juga sudah sangat enggan gitu. Karena nggak tahu fungsinya ya CL ya. Nggak tahu fungsinya dan itu harus ada. Jadi anak SD aja berapa mata pelajaran, SMP berapa mata pelajaran. Terus kemudian mulai kalau yang gede itu si Koko bilangnya apa? Aku nggak mau nanti kerja di bidang ini. Untuk apa aku belajar? Nah, ya kan. Zaman kita dulu kan kita nggak ada pertanyaan itu, ya kan? Nggak ada pertanyaan itu. Bahkan waktu kita jadi instruktur dulu, peserta didik kita nggak ada yang berani nanya kayak gitu loh. Benar. Sekarang mereka mulai nanya, saya nggak mau nanti kerja di bidang ini sama sekali nggak menarik buat saya. Kenapa aku harus belajar ini? Nah, wow. Yang begininya. Tantangannya parah ya. Ya orang tua harus kritis lah in a way ya CL ya. Untuk menghadapi anak-anak yang betul dan harus banyak baca. Ya. Jadi orang tua ya harus baca literatur ya, nonton podcastnya YouTube-nya Yena ya, Foodpad itu harus ditonton. Saran dan saran ada di sini semua. Oke, so CL kalau buat pertama ya, aku sih ngelihatnya pengen tahu nih menurut CL anak-anak muda sekarang tuh harus gimana untuk menghadapi tantangan teknologi, tantangan zaman. Nah ini nih, ini anak mudanya kan beda ya, karena aku di Lampung ya. Jadi pada saat aku di Jakarta, BINUS kan dulu pernah franchise kan, betul. Kita tahu. Jadi waktu dulu kita sebagai franchisor, kita itu ngelihat bahwa oh ini dari BINUS nih, dari sesuatu yang bagus dari kota Jakarta. Yang di daerah itu kan tinggal duplikasi dong. Betul. Gampangnya caranya gitu kan. Deg. Nah ternyata kan waktu dulu kan memang susah. Ya. Karena apa? Ternyata budayanya, kemudian adaptasinya itu beda. Nah Lampung, Ina juga dari Lampung, itu harus benar-benar istilahnya merasa sedih ya dengan kondisi ini. Lampung Jakarta itu cuma beda sebelahan provinsi loh, ya kan, cuma tetangga gitu. Kita naik pesawat aja cuma 35 menit, makan kuenya aja belum habis udah nyampe gitu kan. Benar. Kalau yang aku baca kalau di Lampung ya khususnya mungkin juga beberapa provinsi berkembang kalau aku bilang ya provinsi berkembang beda sama Jakarta, Medan, Surabaya, mungkin lebih Bandung ya yang lebih maju gitu. Tapi tantangannya anak-anak zaman muda sekarang itu mereka kan hanya sebagai user ya, sebagai pengguna saja.
Dan seperti tadi, kalau disuapin aja mereka nggak mau ngunyah. Jadi mereka asik sebagai user, hanya sebagai pengguna, dan mereka tidak mencari tahu ini cara kerjanya kayak apa. Jadi misalnya smartphone ya, atau misalnya GoFood ya, atau apapun yang di online itu, mereka tidak mencari tahu bagaimana cara ini, sistem ini bekerja. Mereka sibuk dengan saya asik menggunakannya gitu. Caranya YouTube bekerja gimana? Kita kita pasang YouTube, nonton YouTube nggak pernah bayar. Harusnya kan mereka bertanya, YouTube dapat duit dari mana? Gitu. Berapa banyak sih YouTube dapat? Nah itu mereka tidak ada kepikir ke situ sama sekali. Ya, saya nggak tahu yang tadi saya bilang mungkin di Jakarta beda. Tapi kalau anak-anak di kita, mereka nggak tahu sama sekali. Dan pada saat mereka orang-orang bilang sibuk jualan online, mereka hanya berpikir bahwa kalau mereka punya follower di IG banyak, mereka cukup pasang foto produknya, sudah selesai. Mereka bisa dikatakan bahwa mereka adalah jualan online. Padahal tidak begitu. Algoritma Instagram, algoritma Facebook, ya kan, algoritma Google sendiri, algoritma YouTube itu kan beda-beda gitu loh. Nah, sehingga mereka mencoba menjalankan, dan pada saat mereka sudah menjalankan, mereka merasa cukup gitu loh. Oh ya sudah, oh ternyata begini. Dan mereka tidak mencari sampai detil gitu loh. Oh, kenapa ya? Triggernya ya mungkin ya. Triggernya mereka nggak kepikir untuk saya harus menjadi seperti Atta Halilintar. Nggak ada itu. Mereka berpikir saya punya YouTube, sudah gitu. YouTube channelnya ditonton nggak ditonton, udah nggak apa-apa, yang penting saya sudah punya YouTube gitu. Dan mungkin menunggu rezeki atau menunggu berkat gitu ya, menunggu keberuntungan nanti bisa sengetop Atta Halilintar gitu aja. Jadi tantangan itu yang istilahnya apa ya, role modelnya banyak sebenarnya. Anak muda tuh role modelnya banyak, tapi yang mungkin ketidaktahuan teknologinya tuh terlalu tinggi gitu, jadi nggak nyampe mereka. Teknologi udah di sini, mereka cara ini aja mereka nggak tahu gitu. Algoritma itu tuh mereka nggak ngerti gitu. Jadi sangat-sangat ya, mungkin kalau di posisinya di anak muda Jakarta mungkin mereka udah di sini gitu ya. Mereka tinggal berapa tahap lagi. Tapi kalau yang di daerah itu masih sangat-sangat jauh, dan itu tidak dipelajarkan. Jadi istilahnya pendidikan kita dengan teknologi yang sudah sedemikian, atau bukan teknologi lah, perubahan hidup ya. Anggaplah kita bilang teknologi kan, loh saya kan dagang gitu, saya tidak berurusan dengan teknologi gitu kan. Tapi kan perubahan hidup sekarang dengan dagang sudah di online, nah itu orang tua yang tadinya dagang itu juga nggak punya pengetahuan untuk ngasih tahu anaknya gitu loh, bahwa nah ini sekarang udah begini nih gitu. Ayo kita berpikir enggak, karena ya dari orang tuanya apalagi ke anak mudanya, mereka semua hanya sebagai pengguna saja. Saran ya buat anak muda, ya jangan terlena untuk masuk di dalam dunia yang ya senyaman ini gitu. Senyaman semuanya ada cuma di dalam handphone kan. Ya, semuanya kita bisa lakukan dari benda yang namanya smartphone ini. Jadi kalau bisa ya mungkin anak-anak muda harus pasang target, mereka mau dapat uang berapa gitu loh. Karena mungkin dengan ekonomi Indonesia yang sudah semakin baik ya, nggak seperti zaman kita mau beli buku aja susah gitu kan. Nah, sekarang kan semua lebih gampang, buku bisa dapat dari download ya, artinya asal saya dapat kuota 100.000 per bulan, bagi mereka hidup mereka sudah nyaman ya kan ya toh. 100.000 karena kan semua bisa nonton, udah bisa ya, cari buku di situ gampang, mau cari apa-apa ketika dari 100 paket kuota itu, kecuali belanja ya. Ini kuota smart pulsanya gitu ya CL ya. Ya, kuota internet itu sudah membuat mereka, jadi achievementnya, harapan mereka nggak tinggi gitu kan. Sudah kenyamanan itu, sehingga anak-anak muda sekarang harus punya target untuk kalau mau nikah kamu mesti punya sesuatu kan, modal gitu untuk bekerja gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga akhirnya kan
tingkat pernikahan gara-gara online ini kan juga mereka nggak terlalu ini lagi loh, ya karena nggak pernah ketemu perempuan, ya kan? Nggak pernah ketemu pasangan, ya kan? Cukup happy aja nonton segala macam yang ada di smartphone. Jadi ya seperti anakku gitu kan, dia masih belum tertarik gitu loh. Nah pada saat dia nggak tertarik sama lawan jenis, kan nggak ada trigger kan untuk aku punya mau berkeluarga nih gitu kan, mau berkeluarga harus punya harus ada modal kan, harus ada pekerjaan dan sebagainya, dan ekonomi sekarang. Jadi ya anak-anak muda harus capai itu gitu, harus punya target dan harus belajar teknologi yang sekarang ini sudah begitu merambah gitu. Minimal kita pahami dulu apa yang menjadi algoritma dari segala jenis aplikasi itu yang ada di dalam internet yang sekarang menyamankan kita. Itu cari tahu dulu, itu siapa yang buat, kemudian bagaimana mereka dapat untung dari sana, ya kan? Sehingga kita bisa tahu ke depannya 5 tahun lagi bakal seperti apa kehidupan kita. Semua aplikasi itu kan nggak ada yang bayar, mereka bisa hidup gitu. Kemudian anak muda harus tahu itu dulu gitu, belajar mengenai perubahan teknologi itu sendiri. Gitu. Oke, mantap CL. Jadi CL menyarankan adalah tetapkan target, itu yang pertama. Terus yang kedua, punya critical thinking skill lah untuk tahu kenapa ada produk ini, hasilnya itu dari mana, backgroundnya itu seperti apa. Right? Oke, terus kalau untuk orang tua, PR-nya gede nih. Mereka harus banyak baca buku. Kirain jadi orang tua kalau anak udah gede udah beres CL. Banyak kan orang tua mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata ini ceritanya beda. Malah lebih susah karena orang tua sekarang yaitu mengarahin anak itu agak susah. Banyak loh yang aku lihat ya. Bukan ini nggak terjadi di kota lain. Di kota saya sudah kuliah S1 bahkan S2 pulang jaga toko udah. Terus kalau ditanya itu nanti kemana gitu kan? Ya, tapi orang tua juga merasa mereka punya usaha yang sudah sedemikian besar. Kalau anaknya nggak pulang, terus mau buat siapa? Jadi ada gap di situ kan, ilmunya mereka dapat itu nggak kepake sebenarnya. Nah ini yang menjadi ya harusnya masing-masing pihak itu orang tua dan anak itu bisa mulai ngomong gitu kan, siapa yang melanjutkan bisnis itu. Begitu. Bener juga sih CL. Tapi ya banyak anak-anak muda yang mikir karena orang tua gue suruh A dan B, ya udahlah gitu loh. Tapi nggak ada mereka yang kayak tadi CL bilang critical thinking untuk ngembangin probably ke arah yang lebih berbeda bisnisnya ya. Menurut CL buat anak-anak kita orang kampung lah, jadi kita nyebutnya anak-anak kampung lah ya. Untuk anak-anak kampung atau anak-anak daerah, kayak anak-anak daerah, mereka tuh harus seperti apa sih kalau mereka udah mau lulus? Karena Foodpath sebenarnya sih targetnya adalah untuk ngebantu orang-orang yang lagi di persimpangan jalan nih, mereka mau menentukan ke depannya aku harus gimana. Nah, saran CL sebagai orang yang hampir 30 tahun, 3 dekade di dunia pendidikan, apa ya saran yang bisa CL berikan untuk mereka yang lagi menentukan next step? Ya. Kebetulan kan aku juga pendidikannya kan vokasi, yang anak-anak SMA begitu kan. Kita yang masuk juga nggak semuanya yang baru lulus. Ada bahkan yang bukan ada ya, tapi beberapa yang sebenarnya pernah kuliah ya, atau bahkan sudah selesai kuliah masuk di tempat kita. Aku kan punya programnya namanya program 1 tahun gitu ya, walaupun belum dapat formalnya D1 belum gitu. Tapi yang 1 tahun ini karena apa, waktu kita mau kuliah kita harus berpikir juga gitu loh, karena kan orang tua tuh salahnya orang tua lagi, yang penting kan anaknya tuh dapat gelar S1, bisa sarjana, bisa ikut menghadiri wisuda, itu kan kebanggaan orang tua sebenarnya. Tapi mereka orang tua itu lupa, anak-anak itu sudah bosan sebenarnya. Apalagi yang kemarin yang tadi aku bilang bahwa mereka harus belajar di SMA aja lah ya, kita nggak bilang SMP, di SMA aja mereka harus belajar sekian mata pelajaran yang mereka nggak suka gitu loh.
harapan mereka kan waktu mereka kuliah, mereka juga sudah bebas dari pelajaran yang mereka nggak suka itu. Ternyata masih ketemu lagi di kuliah. Di kampus tuh masih ketemu lagi, ada matematika, penting nggak penting buat mereka, keluar lagi tuh matematika, ya bahasa Indonesia keluar lagi, ketatanegaraan dan sebagainya, MKDU itu kan keluar lagi. Nah, disitulah anak-anak jadi down. Jadi sehingga mereka yang mau kuliah harus udah tahu dulu, mungkin harus belajar dibaca mata pelajarannya, bahwa mereka akan dapat pelajaran itu lagi gitu. Karena kan mereka berpikirnya, oh saya kuliah sarjana hukum, saya kuliah ekonomi, saya nggak akan direcokin dengan pelajaran lain. Ternyata kan pelajaran itu tetap ikut gitu loh. Yang itu pendidikan di Indonesia. Dan kemudian 4 tahun, apakah mereka masih punya semangat yang sama gitu loh. Ini yang aku sosialisasi juga kepada calon peserta didik saya yang di SMA. Kita akan katakan, kalau kamu satu punya keuangan yang cukup, kedua punya komitmen ya untuk menyelesaikan itu selama 4 tahun. Itu kalau mampu melakukan itu, berarti oke, silahkan kuliah. Karena ternyata mereka banyak yang patah hati lah istilahnya kalau aku bilang ya. Patah hati dulu, kemudian baru patah semangat gitu. Mereka maunya kan langsung dapat pembelajaran yang ini. Jadi sehingga kalau misalnya memang kamu tidak memiliki passion atau motivasi yang kuat selama 4 tahun untuk belajar terus, itu ya lebih baik kamu mengambil pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu ada yang non formal seperti yang aku miliki ya, program 1 tahun, atau yang ada D1, D2, D3 gitu. Itu mungkin lebih cocok gitu ya. Karena anak sekarang tuh untuk langsung terjun bawah 4 tahun itu beda zamannya, karena kita kan sudah smartphone ini kan sudah mendidik anak-anak ya untuk memilih yang mereka suka gitu. Dari YouTube, temen yang mereka ini, yang dia nggak suka dia delete ya, di Facebook, di IG gitu. Jadi yang mereka suka. Nah, 4 tahun ini di usia anak muda yang begitu istilahnya, ini aku berhak menentukan hidupku. Nah, dan dengan gaya bahasa seperti ini, kemudian dihadapkan dengan pelajaran di kampus yang ya notabene cuma pindahlah tempatnya ya, dari SMA pindah ke kampus. Nah, itu membuat mereka patah hati. Jadi sebelum kamu patah hati, lebih baik anak-anak muda itu pilihlah jurusan-jurusan vokasi, jurusan yang lebih langsung mereka praktekkan gitu. Dan orang tua harus legowo menerima itu gitu. Karena kan di negara-negara maju gak semua orang harus S1 loh gitu. Gak semua orang harus mendapatkan gelar dalam tanda kutip akademik gitu. Dan di kampus kita apalagi selama lockdown ini ya, mungkin kalau di kota besar itu dosennya oke bisa berteknologi gitu kan. Tapi kalau di Indonesia itu kan kita harus lihat dari Sabang sampai Merauke ya. Dan bisa apply langsung ke teknologi itu cuma yang di kota besar. Bandar Lampung tuh belum termasuk juga kota besar gitu loh ya. Jadi akhirnya dosennya nggak siap, dosennya pakai Zoom aja nggak bisa kok ya kan ya, yang di sana. Jadi jangan berpikir bahwa Zoom itu bisa udah dipakai ke semua orang. Bahkan dosennya itu minta mahasiswanya untuk operate-kan gitu loh. Yang jadi hostnya tuh mahasiswanya bukan dosennya. Ya kembali masih bentuknya ya mahasiswa ya lebih pintar jadinya ya daripada dosennya. Jadi membuat mereka patah hati. Buat apa nih aku kuliah kalau dosenku aja belum banyak update-nya. Seperti itu. Nah, jadi ya mesti dikembangkan lagi. Jadi jangan sampai mahasiswa itu bisa patah hati gitu ya. Lebih baik kita pilih yang benar-benar langsung apply ya, vokasi kalau memang kamu lebih setuju ke situ gitu. Kira-kira gitu, Gina. Oke, boleh. Banget CL, karena dari yang CL sampaikan barusan adalah pertama kalau kita mau bagi teman-teman di sini yang mereka lulus SMA, mempelajari jurusan yang mau mereka ambil itu penting. Di YouTube channel aku yang lain juga dokter di psikologi juga mengatakan hal yang sama, CL. Pelajari dulu mata pelajaran, pelajari dulu semua beforehand gitu. Terus komitmen juga sama. Konsistensi CL sama teman aku yang satu lagi. Ya. Tapi CL ada ya kayak
aku dulu lah, zaman dulu waktu aku sekolah ya, benar kata CL, orang tua bilang, "Yang penting lu lulus, habis lulus lu dapat duit, ya kan, udah kerjaan gue sebagai orang tua beres." Nah, kalau yang barusan CL sampaikan adalah pikirin dulu kalau memang ternyata, nggak bisa komitmen, ambil jurusan yang short-short aja dulu gitu, kayak misalkan D1, D2, atau yang vocational. Nah, itu saran CL buat, teman-teman yang mereka nggak punya pilihan kecuali masuk ke S1. Nah, Gimana cara mereka untuk menentukan jurusan yang tepat untuk masa depan mereka gitu, CL? oke. Ada satu lagi nih tadi, Yena, yang belum saya Mhm, sampaikan. mhm, Sekarang itu nggak mau susah, jadi beda. Bahkan sampai mmm, aku teman-teman di BINUS aja mencari programmer handal di BINUS sekarang itu susah, mhm, karena mereka programming itu kan susah ya, iya, ekor itu kan susah, harus mikir gitu. mhm, Anak muda sekarang itu nggak mau susah. Jadi ini anakku kan sekarang SMA nih kelas 3. Aku malah pikirkan dia. Jadi saya bicara ke mereka itu, Dek, ini nih yang begini nih kamu bisa belajar uh, A gitu ya, kamu bisa belajar B. mhm, Tapi yang belajar A-nya juga nggak terlalu susah gitu. Contohnya aku mmm, kemarin mengarahkan dia ke jurusan manajemen informatika. Kenapa aku nggak mmm, suruh mereka belajar teknik informatika gitu? Karena ngelihat tipe anaknya tuh nggak bisa loh sekarang, anak sekarang itu kita langsung iya modulnya bagus gitu loh, teknik informatika, tapi di situ ada yang kita harus berpikir keras gitu. Nah itu anak sekarang oh, udah gimana ya, nggak mau gitu loh, nggak mau suruh mikir keras gitu. Jadi saya bilang kamu lebih lihat manajemen informatika, kamu bisa belajar manajemen yang lebih kepada mmm, human, ya kan, ke human. mhm, Tapi kamu belajar dapat informatika, belajar bagaimana penerapan teknologi itu dalam kemanusiaan gitu kan. Tanpa kamu harus mmm, berpikir bikinnya sendiri gitu. Kalau di teknik informatika kan kamu harus bikin ya kan, mhm, harus membuat itu gitu loh, realisasikan. Nah di manajemen informatika, nah kemudian saya ceritain lagi teknik informatika begini, terus sistem komputer begini, segala macam. Akhirnya dia pilih, nggak, aku pilih yang MI aja lah, aku pilih yang manajemen informatika, aku nggak mau yang terlalu susah-susah. maunya yang gampang beres ya, Itulah CL? anak kita sekarang, generasi kita seperti itu, ya kan? Iya, yang gampang. Jadi kalau memang kamu anak-anak yang tipenya memang apa ya, mungkin ranking 1 di kelas gitu ya, Mhm, ya 5 besar lah gitu. Kamu bolehlah pilih sesuatu yang sesuai dengan passion kamu yang tahu susahnya gitu. Kayak dokter kan, mmm, kedokteran susah gitu ya. mhm, mhm, lama Ya lagi, teknik apapun yang berbau teknik, iya, teknik-teknik itu susah gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu, ya kamu harus sadar diri, orang tua juga harus sadar gitu. Kalau kamu misalnya ya kita masih ranking belasan, bahkan ranking 20 gitu kan, ya sudahlah cari jurusan yang tidak terlalu susah gitu loh. Lalu kemudian mmm, setelah itu, misalnya ambil jurusan apa? Manajemen gitu ya, mhm, manajemen. Bahkan jurusan accounting aja bagi mereka itu susah. Oh bayangin di zaman sekarang jurusan akuntansi, ya itu akuntansi ya masalah ya. komputerais akuntansi, Benar kan, komputer akuntansi kan, heeh, itu heeh, bagi mereka heeh, susah, itu bagi mereka. Ya, jadi karena saya buka jurusan accounting gitu di sini, itu nggak ada yang daftar, nggak ada yang daftar ah, karena mereka uh, harus hitung katanya, nggak mau ngitung-ngitung gitu, karena wah, udah momok matematika itu sudah jadi momok ya, matematika itu sudah jadi momok, jadi begitu bilang ngitung langsung otaknya langsung freeze gitu langsung gimana. Jadi mungkin pada apa ya, mmm, jadi ya jurusan yang lebih gampang manajemen ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau hukum ya hukum juga banyak terlalu ini ya. Ya mhm, jadi salah satu pilihan juga ya kan. mhm, mhm, Tapi mhm, kalau dengan teknologi itu kan manajemen informatika masih masih bisa lah gitulah ikut ya, mhm, walaupun belum tidak begitu mendalam gitu. Terus kemudian jurusan-jurusan lain yaitu yang tidak terlalu susah gitu. Ya mhm, mungkin mhm, bahasa gitu, ya bahasa. Tapi bahasa ini jadi ini juga karena anakku yang ketiga itu bulan November belajar bahasa Jepang. Dia belajar mhm, dari, wah tiap hari dia ngomong sama aku, berusaha ngomong pakai dialek Jepang. Kemarin udah Januari ini dia udah ganti Spanyol. Ya, ya kan? Itu karena itu semua kemudahan bisa didapatkan. Aku nggak suka nih, aku
aku memutuskan aku nggak suka bahasa Jepang, aku memutuskan bahasa Spanyol. Aku bisa bayangkan kalau misalnya dia dalam posisi dia lagi kuliah, ya kan? Kuliah bahasa Jepang baru setengah semester, dia bilang aku nggak suka bahasa itu. Gitu. Oh my God. Aku melihat di YouTube bahasa lain yang lebih menarik gitu. Ya begitu, itulah itu yang terjadi tuh. Ya coba ya kita ya bagaimana ya? Padahal bahasa tuh menurut aku sudah yang lebih gampang gitu ya. Bahasa Inggris, Jepang, Korea, gitu ya, bahasa-bahasa yang ya karena kan bahasa itu penting ya. Mungkin itu jadi salah satu pilihan. Ini satu siklunya, kalau memang kamu nggak siap dan S1 itu harus jadi kewajiban dari keluarga kamu, pilihlah jurusan yang nggak susah gitu. Jurusan yang nggak susah dan dalam tanda kutip universitas yang biasa-biasa saja. Jangan universitas yang terlalu tinggi, masuknya sudah susah. Dan tentu dengan universitas yang masih bagus itu kan punya tuntutan, punya tuntutan kayak sekian. Nah itu nanti dia kejeblos sendiri gitu loh. Karena anak-anak sekarang kan begitu dapat nilai jelek langsung down, langsung merasa aku tidak passionku di situ gitu. Dan enak aja dia bilang gue mau ganti jurusan. Waduh, kalau gue emaknya gue hajar gitu. Kalau udah aku yang jadi emaknya. Oke, terus CL ya kalau ini kita almost the time. Kalau menurut CL ya, kedepannya perkembangan zaman yang semakin menggila nih CL. Apa sih yang harus dipersiapkan anak-anak nih CL? Kalau tadi kan ngomongin soal jurusan lah, pilihannya mereka lah segala macam. Tapi kalau ke depan teknologi zaman, probably dari soft skill. Kalau hard skill kayaknya gampang ya CL untuk dilihat di market. Tapi soft skill CL apa sih yang harus dipersiapkan? Soft skill ya komunikasi yang paling penting ya, karena anak zaman sekarang ini kan komunikasi dengan handphone. Nah mereka apalagi di lockdown begini ya, sekolah nggak ada, itu semakin lagi membuat mereka komunikasi mereka berkurang. Dan orang tua itu kadang kalau anaknya ngumpul gitu kan langsung sudah sana ya kan, anak kecil jangan dengar pembicaraan orang tua. Nah itu mungkin satu bahasa yang salah ya, harusnya mereka dilibatkan dari awal. Jangan sampai mereka merasa bahwa kumpul sama orang tua itu bukan ininya mereka gitu loh, bukan ranahnya mereka, bukan tanggung jawab mereka. Nah justru sebisa anak muda semakin inilah dengan mereka yang sudah berumur gitu ya, supaya mereka bisa menggali pengalaman dari situ. Dan nasihat kepada yang sudah para orang tua, dilibatkan anak-anak itu komunikasi dari awal, sehingga misalnya pun bicara mengenai problem di rumah, problem ekonomi, atau bahkan bicara politik gitu. Nah itu anak-anak itu sejak SD mungkin itu sudah dilibatkan gitu, supaya anak-anak jangan sampai mereka punya pandangan yang salah ya, karena di internet kan kita nggak tahu loh, nggak ada polisinya mengatakan yang ini benar yang ini salah gitu kan. Nah orang tua harus mengajak anak-anak untuk bicara dari awal seperti itu, dan setelah itu anak-anak muda harus merasa bahwa saya harus ngobrol ini dengan generasi yang sudah lebih di atasnya. Jadi tantangan yang sekarang itu komunikasi, sangat-sangat sosialisasi ya, bersosialisasi, komunikasi, sehingga kemudian itu harus terlibat sebanyak mungkin di dalam masyarakat. Bahkan di program saya itu saya wajibkan mereka nanti 17 Agustus gitu, 17-an kamu harus terlibat gitu loh. Kamu harus terlibat di dalam acara 17 Agustus tingkat ET, tingkat RW, tingkat kelurahan gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka mau kecemplung di situ gitu. Karena mereka ini ya sudah terima enak itu dari internet gitu kan. Kemudian tantangan hal lain yang perlu mereka tambahkan di sana selain komunikasi adalah mereka tidak boleh terima itu dengan istilah cuma standar aja ya, cuma begitu aja gitu loh. Jadi saya kalau punya misalnya teknologi, saya sudah punya Instagram sudah gitu loh, sudah selesai, tapi harus menggali lagi, digali lagi. Jadi critical thinking-nya itu benar-benar harus
ditimbulkan ya. Nah ini pendidikan yang begini nih yang jadi agak susah. Tadi tambahan saya, tadi yang dia S1 ya, kan dia istilahnya S1-nya karena keinginan orang tua gitu loh. Mau nggak mau pokoknya aku. Jadi sehingga misalnya saya kuliah manajemen lah yang gampang. Maaf ya, bukan mengecilkan jurusan manajemen gitu, bukan. Tapi kan di sana tidak terlalu banyak belajar teknik dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, cobalah dia untuk kursus gitu loh. Ya kita kan tahu di ENA kan ada BINUS training ya kan, anak-anak yang masuk BINUS training kan lebih menonjol di kampusnya. Ya, itu harus diinikan. Jadi istilahnya S1 itu, mata kuliah di S1 itu bukan jadi segala-galanya kamu udah akan bisa jadi hebat dari sana. Jadi harus dia menambah lagi pembelajaran dari kursus, entah itu online, entah itu offline. Jadi yang applied ya, kursus yang benar-benar aplikatif gitu, yang langsung dia bisa bukan hanya teori-teori lagi gitu loh, tapi mengerjakan sesuatu skill gitu. Langsung aplikasi. Gitu. Ya, langsung aplikasi gitu ya CL ya. Ya, langsung aplikatif. CL, back to yourself CL. Perjalanan hidup ya CL. Pelajaran berharga apa sih yang CL bisa share buat anak-anak muda nih? Perjalanan hidup nih. Yang perjalanan hidup CL yang bisa di-share. Berapa bab ini ya? Ya ini ya. Saya mulai bekerja waktu itu saya pilih tahun 90 ya. Tahun 90 saya mulai cari kuliah. Waktu itu saya pilih jurusan komputer akuntansi. Jadi komputer waktu itu masih istilahnya satu hal yang masih sangat baru ya. Tapi sangat baru pun lulusan tahun itu BINUS sudah nyulusin 2.000 orang loh ya. Jadi setiap tahun ada 2.000 orang yang mengatakan dia sarjana komputer ya kan. Apalagi sejaman sekarang gitu lebih baik, lebih banyak lagi. Lalu kemudian tahun 90 ya. Tahun 93 saya mulai kerja sambil kuliah di BINUS tentunya. Yang kerja sambil kuliah. Nah itu yang nggak tahu di anak muda zaman sekarang dilakukan itu apa enggak gitu. Ya. Intinya waktu itu pengen dapat pengalaman supaya nanti pada saat udah lulus udah nggak usah sibuk cari kerja lagi gitu. Masalah dibayar berapanya nggak penting sih waktu itu kan. Yang penting kan kerja. Ya. Terus kemudian lulus tahun 94. Pada saat itu belum ada ketentuan dosen itu harus lulus S2. Jadi masih lulus S1 masih boleh. Begitu saya baru lulus, saya sudah ditawarkan sebagai dosen di BINUS karena waktu itu menggantikan dosen yang studi ke luar negeri. Ya. Nah di sini nih pengalaman itu. Jadi sesuatu kesempatan yang datang itu kita harus berani bilang iya, tapi dengan tanggung jawab. Gitu. Karena pada saat kalau saya bilang tidak, mungkin kesempatan itu tidak akan datang. Nah pada saat saya bilang iya mau menjadi dosen, dan saya melakukan, saya memegang tanggung jawab itu dengan betul-betul, bahkan istilahnya ya, saya lebih memahami pelajaran yang saya akan ajarkan pada saat saya jadi dosen dibandingkan pada saat saya waktu dulu jadi mahasiswa, gitu loh. Ya, jadi akhirnya saya mencari cara, kenapa dulu saya susah memahami mata pelajaran ini. Saya cari cara sehingga saya betul-betul paham 100%. Dan saya mencoba untuk mendeliver pembelajaran itu yang dulu menurut saya, dosen saya dulu nggak bisa menyampaikan itu gitu loh. Ya. Ini pengalaman saya, kesempatan itu datang. Lalu tahun 2004 saya udah mulai sebagai dosen di BINUS. Ya. Jadi usia saya which is itu baru berapa ya? Mungkin 21 gitu. Menerima tantangan sebagai mau nggak gantiin. Nggak nanya honornya berapa, nggak nanya sampai kapan, nggak nanya juga ada sudah bener-bener kah saya sudah dapat nomor induk dosen, nggak nanya itu, nggak. Pokoknya kesempatan menggantikan orang lain itu saya ambil di sana. Lalu kemudian di dalam pekerjaan di sana, setiap jabatan yang diberikan ke saya, manajer gitu ya, kemudian direktur, itu selalu saya
ambil dengan tanggung jawab penuh gitu. Jadi nggak bilang bisa nggak ya saya gitu, iya apa enggak ya, nggak bicara gitu. Jadi iya dulu gitu loh, iya dulu, tapi kemudian dengan tanggung jawab. Jangan iya terus kemudian dikerjakan dengan so-so gitu kan. Iya tapi dengan tanggung jawab. Jadi waktu itu saya jadi direktur tahun 2000 ya, dengan usia baru umur 28 tahun ya. 28. Wow. Lalu kemudian direktur di perusahaan yang besar ya, pendidikan ya. Lalu kemudian dan setiap apapun yang di sana saya selalu bilangnya iya sih. Apa-apa aja yang ditawarkan itu, bahkan tantangan, selalu kita bilang iya. Bagi saya sesuatu tuh kalau orang lain bisa, harusnya kita juga bisa gitu. Ya, itu perjalanan saya ya. Gitu. Jadi dari sana lah. Kemudian puncaknya itu tahun 2010 di saat saya harus pulang ya ke kampung gitu. Nah itu juga totalitas yang saya lakukan, saya mendirikan Indonesia Teknologi itu dari pertama cuma pakai uang tabungan, kemudian uang deposito, ya, jual mobil, ya kan, kemudian jual emas. Jadi semua yang saya miliki saya dedikasikan untuk iTech gitu, untuk Indonesia Teknologi. Jadi sudah menentukan bahwa ini adalah sumber kehidupan saya. Jadi fokus di situ kita lakukan. Ya. Lalu kemudian ya sampai jadi host TV, ya Siger TV, TV lokal Lampung. Ya itu begitu ditanya, oke gitu. Diminta mau nggak Bu Elda jadi host TV? Ya oke, walaupun belum pernah jadi host gitu kan. Ya pengalaman MC ada gitu kan. Belajar gimana itu jadi dengan tanggung jawab gitu. Lalu kemudian menjadi sekretaris di beberapa organisasi ya, di beberapa organisasi itu begitu ditanya mau nggak, ya mau aja gitu, mau kemudian kita belajar ya, entah di gereja, di organisasi pemerintah, di organisasi macam-macam gitu ya. Jadi kalau sekarang itu saya pernah jadi sekretaris di organisasi itu ada 5 organisasi yang saya pernah jadi sekretaris di sana gitu. Jadi dari situ kan akhirnya kita belajar, karena sekretaris itu dia harus catat kan, harus catat gitu semuanya. Bahkan saya pernah jadi sekretaris yang saya nggak pernah tahu dunia itu. Jadi pada saat rapat saya cuma mencatat apa yang kedengarannya. Ya, jadi mungkin yang saya tulis salah gitu loh. Ya, mungkin yang saya tulis salah, tapi saya tulis yang kedengarannya aja. Dan pada saat saya menulis merangkum notulen itu, kemudian saya menanyakan kepada teman, ini tulisannya bener nggak sih seperti ini? Nggak, kadang-kadang diketawain. Bukan itu loh, ini katanya gitu ya, sampai seperti itu ya. Jadi mungkin apa yang saya bisa sharingkan adalah dunia ini kan sangat dinamis ya. Kita terima dulu semua tantangan yang ada ya, lalu kemudian sehingga sampai 10 tahun sampai 9 tahun, tahun 2019 kemarin Indonesia Teknologi berhasil menjadi juara 1 nasional. Ya, wow, congrats ya. Ya, kursus dan pelatihan. Itu pun nggak langsung juara, karena tahun 2012 saya sudah ikut lombanya, tahun 2013 ya kan, 2015 baru juara tahun 2019. Nah pada saat ikut lomba-lomba itulah jadi kita tahu apa sih yang dinilai. Oh ternyata saya salah di sini. Ya, dengan sekarang ya saya punya pendidikan iTech ini, kita bisa membangun istilah untuk ukuran di Lampung ya, itu kita menjadi lembaga pendidikan lumayan besar gitu loh, bisa membangun gedung kapasitas 6 ruko gitu kan, sendiri loh ya. Nah itu bisa kita lakukan. Nah bahkan waktu membangun gedung itu saya nggak pakai kontraktor, karena waktu kontraktor saya langsung dananya harus segitu, aduh dana saya minim gitu kan. Akhirnya saya hitung, kemudian ada yang menyarankan ke saya, coba aja kamu ini sendiri. Jadi saya hanya dibantu dengan mandor, ya. Itu saya kerjakan sendiri, saya cari bahan material sendiri, besi, keramik dan sebagainya, sehingga savingnya itu 50%. Bayangin ya, ya, savingnya itu sampai 50%. Ya, jadi kalau kita melakukannya sendiri, ya ternyata gedung ini berhasil menjadi ya ikonik lah ya, cukup istilahnya
bukan gedung yang cuma biasa aja gitu loh. Jadi sesuai dengan namanya Indonesia Teknologi. Jadi cukup memberi inspirasi kepada masyarakat sebagai gedung yang inspiratif gitu. Kira-kira begitu. Itu perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup CL ya, dari perjalanan hidup yang CL share, ada beberapa points yang aku tangkap. Pertama adalah say yes. Iya dulu lah gitu kan, tapi dengan iya yang bertanggung jawab. Terus yang kedua adalah CL juga menyebutkan nggak mau nyerah, never give up gitu lah. Walaupun kayak misalkan dalam perjalanannya ITEC untuk jadi juara 1 nasional, beberapa kali nggak menang gitu ya, tapi nggak mau stop untuk mengajukan untuk ikut lagi. Terus CL juga belajar dari experience-nya apa yang perlu diperbaiki. Terus habis itu juga CL juga menyebutkan adalah kreatif ya. CL waktu lagi mau ngebangun gedung, CL ngelihat harganya, wah gila-gilaan apa bisa save 50%. Jadi CL kreatif dengan terus at the same time CL juga nggak mau istilahnya mau repot lah. Mau turun ke jalan untuk langsung mengerjakan. Padahal CL posisinya udah direktur loh CL. Direktur tuh taunya this gitu kan. Nggak ada yang mau ikutan tangannya kotor. Ya, terus juga CL juga menyebutkan nekat. Pelajaran hidup yang seharusnya buat orang-orang bisa jadi panutan ya CL ya, terutama anak-anak muda. Semoga CL dengan pelajaran hidup yang CL share bisa memotivasi. Kalau aku nggak dengar cerita CL, wow, 10 years ya CL. Semoga. Ya. Mantep CL, thank you so much. Thank you so much CL buat sharingnya. Udah meluangkan waktu buat kita-kita semua di sini juga. I wish you all the best, stay young and stay healthy. Ada mungkin pesan terakhir CL, pesan terakhir buat aku miss ini nih. Pesan terakhir buat anak-anak yang nonton acara ini CL. Iya. Mungkin bukan pesan terakhir ya, tapi mungkin ini mungkin nanti ini kan mana. Saya cuma ini aja sih, bahwa perjuangan kita itu di saat ini tuh semua serba mudah, semua serba ada. Kalaupun misalnya bahasa menjadi kendala, ada Google Translate, ya kan, segala macam. Saya cuma mau bikin zaman dulu ya, para leluhur kita itu pergi dari Cina ke Indonesia, ke beberapa negara tersebar, ya karena kebetulan engkong saya dari sana gitu ya. Itu nggak bisa bahasa loh, nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia. Jadi kebayang nggak, mereka harus naik kapal beberapa bulan, ya 6 bulan di laut. Mungkin belum pernah lagi lihat ya kan, karena kalau di daratan itu kan nggak semuanya laut ya kan. Mungkin baru pertama kali itu lihat laut. Kemudian mereka nyebrang, ya. Terus kemudian di Indonesia nggak bisa bahasa. Ya. Ini yang selalu memotivasi saya. Gitu. Jadi pada saat itu kan berarti mereka nggak punya apa-apa loh, ya. Sama sekali keterampilan mungkin juga nggak ada, gitu kan. Ya, tapi mereka mau susah, mau belajar dan berani mati. Gitu. Jadi kalau mungkin kata penutupnya buat saya. Istilahnya kalau orang lain bisa melakukan, harusnya dengan usaha yang kita lakukan maksimal, kita akan bisa juga. Kuncinya hanya berminat, tertarik, dan jangan menyerah. Yeay. Gitu. Well done CL. Thank you so much CL. I think that's the end of our sharing today. Thank you so much CL. Thank you. Bye-bye.